Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dari kelas MJ 502, Prodi Manajemen PJJ, dengan NIM 2202010706110. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Risiko dan dosen pengajar Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM, CPOD. Saya memilih risiko sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis di Indonesia saat ini. Jenis risiko yang dihadapi yaitu risiko budaya organisasi dan konflik karyawan. Risiko sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis di Indonesia saat ini. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berkembang pesat menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat beriringan dengan persaingan bisnis yang ketat menciptakan risiko-risiko yang signifikan dalam hal SDM. Beberapa risiko utama SDM dalam bisnis di Indonesia saat ini meliputi kekurangan keahlian, perputaran karyawan yang tinggi, dan dampak teknologi terhadap tenaga kerja. Salah satu risiko terbesar adalah kekurangan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perkembangan teknologi yang cepat menciptakan permintaan akan keterampilan khusus yang belum tentu dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia secara memadai. Kesenjangan keterampilan ini menciptakan kesulitan bagi perusahaan dalam menemukan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Contohnya, industri teknologi informasi membutuhkan programmer dan data scientist yang terampil. Namun, jumlah lulusan perguruan tinggi dengan keahlian tersebut masih terbatas. Hal ini memaksa perusahaan untuk bersaing ketat dalam perekrutan dan seringkali harus membayar gaji yang lebih tinggi untuk menarik talenta yang dibutuhkan. Akibatnya, hanya operasional perusahaan meningkat dan daya saing perusahaan dapat terpengaruh. Perputaran karyawan yang tinggi atau high turnover rates. Tingginya perputaran karyawan merupakan masalah umum di Indonesia. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain rendahnya gaji, kurangnya kesempatan pengembangan karir, dan kurangnya kepuasan kerja. Perputaran karyawan yang tinggi berdampak negatif bagi produktivitas perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih karyawan baru, yang pada akhirnya mengurangi profitabilitas. Selain itu, hilangnya pengetahuan dan pengalaman karyawan yang keluar juga dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Meningkatkan retensi karyawan menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko ini melalui strategi seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, program pelatihan dan pengembangan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Dampak teknologi terhadap tenaga kerja. Maksudnya, otomatisasi dan digitalisasi yang semakin pesat menimbulkan kekhawatiran akan pengurangan lapangan kerja di beberapa sektor. Meskipun teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru, tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai akan kesulitan beradaptasi dan menghadapi risiko pengangguran. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan digital mereka agar dapat memanfaatkan teknologi baru dan tetap relevan di pasar kerja. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan program pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Risiko budaya organisasi dan konflik karyawan. Risiko budaya organisasi dan konflik karyawan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Budaya organisasi yang tidak sehat dapat menjadi pemicu utama konflik di antara karyawan, sementara konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak budaya organisasi dan profitabilitas perusahaan. Beberapa solusi yang dapat memecahkan masalah ini yaitu: satu, identifikasi budaya organisasi, memahami nilai-nilai, norma, dan asumsi yang mendasari budaya organisasi saat ini.
Analisis ini dapat dilakukan melalui survei karyawan, wawancara mendalam, observasi perilaku, dan analisis dokumen internal. Analisis sumber konflik mengidentifikasi akar penyebab konflik karyawan seperti perbedaan pendapat, persaingan kurangnya komunikasi, ketidakjelasan peran, atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Teknik seperti analisis akar penyebab atau root cause analysis dapat digunakan. Pengembangan strategi mitigasi. Mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko budaya organisasi yang tidak sehat dan konflik karyawan. Strategi ini dapat mencakup pelatihan manajemen konflik, program pengembangan kepemimpinan, peningkatan komunikasi internal, penyusunan kebijakan yang jelas dan adil, serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Langkah-langkah solusinya yaitu mengidentifikasi budaya organisasi yang berisiko, artinya melakukan survei anonim kepada karyawan untuk mengukur persepsi mereka terhadap budaya organisasi. Pertanyaan survei dapat difokuskan pada aspek-aspek seperti komunikasi, kolaborasi, rasa hormat, keadilan, dan dukungan manajemen. Hasil survei kemudian dianalisis untuk mengidentifikasikan area-area yang berisiko tinggi terhadap konflik, mengidentifikasi sumber konflik karyawan, yaitu melakukan wawancara kepada karyawan yang terlibat dalam konflik, yang pernah mengalami konflik. Wawancara difokuskan untuk memahami akar penyebab konflik, perspektif masing-masing pihak, dan dampak konflik terhadap produktivitas dan moral kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasikan pola dan tren konflik. Tantangan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Globalisasi dengan ekspansi pasar global yang cepat, para manajer berjuang menyeimbangkan permintaan yang saling bertentangan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Hal ini mengharuskannya memindahkan orang, ide-ide produk, dan informasi di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dikutip dari Wulandari tahun 2020. Satu, profitabilitas. Melalui pertumbuhan bisnis, perusahaan yang ingin memperoleh pelanggan baru dan mengembangkan produk baru harus kreatif dan inovatif, dan harus mendorong kebebasan aliran informasi serta memiliki keinginan belajar bersama di antara karyawan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, modal intelektual. Maksudnya memastikan mereka memiliki kemampuan untuk menentukan atau menemukan, mencerna, mengembangkan, mengimbangi, dan mempertahankan orang-orang yang berbakat. Yang keempat, yaitu perubahan. Pentingnya budaya organisasi yang sehat. Maksudnya budaya organisasi yang positif dan suportif dapat mencegah konflik dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur, merupakan kunci untuk mencegah dan menyelesaikan masalah. Keadilan yang transparansi, maksudnya perlakuan yang adil dan transparan dari manajemen sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi konflik. Pentingnya pelatihan. Pelatihan manajemen konflik dan kepemimpinan dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan manajer untuk menangani konflik secara efektif. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, maksudnya pemantauan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas strategi mitigasi. Risiko-risiko SDM di atas saling berkaitan dan saling memperkuat. Kekurangan keahlian dapat menyebabkan perputaran karyawan yang tinggi, sementara dampak teknologi dapat memperburuk kedua masalah tersebut. Untuk mengatasi ini, dilakukan pendekatan logistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Penting untuk menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan industri, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk investasi dalam pengembangan SDM. Nah, kesimpulannya, risiko sumber daya manusia dalam bisnis di Indonesia saat ini ya merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Kekurangan keahlian, perputaran karyawan yang tinggi,
dan dampak teknologi terhadap tenaga kerja merupakan ancaman nyata bagi daya saing perusahaan Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup peningkatan kualitas, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan SDM agar perusahaan Indonesia dapat tetap kompetitif di pasar global. Dewasa ini pandangan mengenai konflik sudah tidak sama seperti masa-masa yang cenderung merasa lebih baik bila jangan terjadi konflik. Teori yang berkembang justru menganggap bahwa konflik dalam kadar optimum mampu meningkatkan kemajuan perusahaan. Manajemen konflik merupakan kemampuan penting yang sewajarnya dimiliki pimpinan agar dapat mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi hal negatif dalam unit pimpinannya. Manajemen konflik akan terus berguna sebagai upaya meredakan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak melalui berbagai metode dan pendekatan. Ini untuk referensinya ya. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada manajemen risiko. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.